Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Let's learn English with me, Ningrum Sekarsari. Selamat menyimak. At this time, we would like to learn about procedure text. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang procedure text. There are 5 items that we would like to learn. Ada 5 hal yang akan kita pelajari. The first, the definition, pengertian. The second, the function, purpose, tujuan. Kemudian the type, jenis-jenis, the genetic structures, and the language features. What is procedure text? Yes, it is a text that explains, informs, helps the reader on how to make or to use or to do something. Jadi, procedure text adalah teks yang menjelaskan, menginformasikan, membantu para pembaca bagaimana cara membuat, menggunakan, atau mengerjakan sesuatu. Jadi keywords-nya pada definisi procedure text adalah explains, menjelaskan, informs, memberitahukan, helps, membantu. Lalu pada keyword berikutnya adalah how to, bagaimana, make, membuat, use, menggunakan, to do, mengerjakan. Itu keywords dari definisi procedure text. Next, what is the function, purpose, procedure text? Lalu apa fungsi dan tujuannya? The first, it is to show, to tell, to explain how to make something. Yaitu tujuannya untuk menunjukkan, to tell, memberitahukan, explain, menjelaskan. Apa yang dijelaskan? How to make something, bagaimana membuat sesuatu. And the second is to inform, memberitahukan the people how to do something, bagaimana mengerjakan sesuatu properly. The third, yang ketiga adalah it is to explain, menjelaskan how to use something, bagaimana menggunakan sesuatu. Fungsi yang ketiga ya. Dan yang last, fungsi yang keempat adalah to guide, membimbing, memandu people in using, dalam menggunakan some appliance, peralatan. Oke, jadi ada 4 yang kita bahas di sini fungsinya. You may find others. Anda bisa menemukan fungsi-fungsi yang lain. Then, what is the types of procedure text? Jenisnya apa saja? Mainly there are 3 types, ada 3 jenis. Okay? The first, yang pertama adalah the procedure text that how to make, bagaimana membuat. It is called as recipes. Ini kita katakan sebagai resep makanan, resep minuman. Yang pertama. And then the second is manual. Yang kedua adalah manual. Manual ada 3. Okay. Manual relate to how to do, bagaimana mengerjakan sesuatu. And then manual relate to how to operate, bagaimana mengoperasikan. And then manual yang berhubungan dengan how to use something. Jadi ada 3 untuk manual ya. And the last type of procedure text is the text that deal with human behavior, yang berhubungan dengan bagaimana perilaku manusia. Yaitu ini kita katakan sebagai tips. Ini related to the way how the people to approach something. Jadi bagaimana orang mencapai tujuannya. Ini kita katakan tips. Misalnya how to be happy people, bagaimana untuk menjadi manusia yang bahagia. Itu ada masuk ke dalam tips. Jadi ada 3 jenis ya. Pertama, recipes berhubungan dengan bagaimana membuat sesuatu, kemudian manual, bagaimana mengerjakan, operasikan, dan menggunakan sesuatu. Lalu yang ketiga adalah berhubungan dengan bagaimana manusia berperilaku untuk mencapai tujuannya, yang dikatakan sebagai tips. Tolong diingat ketiga tipe jenis ini ya. Oke. Lalu bagaimana dengan generic structures-nya? Oke, susunan teks dari procedure text ada 3. Yang pertama adalah aims atau goal, tujuan. Ini tujuannya ada di title, ada di judul. Dalam contoh ini adalah how to make a cup of milk. Itu adalah goal atau tujuan dari procedure text yang ini. Lalu yang kedua, materials, tools atau ingredients. Alat-alat, bahan, perlengkapan. Ini di contoh yang ada di dalam slide ini adalah di bagian A. Di sini disebutkan tools atau materials. Ini masuk ke structures yang kedua, ya, materials, tools atau ingredients. And then the third, lalu yang ketiga, ini dikatakan dalam step, langkah-langkah. Langkah-langkahnya di contoh yang ini adalah bagian B. Oke. Berikutnya kita bahas language feature procedure text. Kita bahas bagaimana susunan bahasa dalam sebuah text procedures. Text procedure menggunakan adverbs. Di sini adverbnya, contohnya di sini menggunakan adverb time, place, manner, ya. Kemudian berikutnya adverbial of sequence. Jadi temporal conjunction, kata hubung yang menyatakan urutan. Di sini contohnya first, second, third, dan lalu berikutnya menggunakan command atau imperative sentence. Jadi ada kata imperative sentence, ada kalimat imperatif di dalam
text procedures. Contohnya, chop the garlic, break the egg, blend the chili. Nah, ini adalah imperative sentence. Di dalam imperative sentence itu ada yang namanya action verbs. Nah, dari imperative sentence chop the garlic itu action verb-nya adalah chop. Break the egg, action verb-nya adalah break. Dan yang terakhir adalah language features dari procedure text itu menggunakan simple present tense. Yakin kalian semua sudah mempelajari bagaimana simple present tense. Kalau masih lupa lagi silahkan mempelajari kembali apa itu simple present tense. Jadi ingat, dalam procedure text menggunakan simple present tense ada action verb, ada imperative sentence, ada verbal sequence, ya, ada verb time, place, dan sebagainya. Mari kita perhatikan pada contoh yang ini ya. How to make a cup of milk. Di sini adverbial sequence-nya yaitu ada kata pada first, and then, and then, after that, next, then, finally. Itu adalah adverbial sequence-nya ya. Lalu bagaimana dengan action verbs? Action verb-nya yang bercetak hijau ya, berwarna hijau. Itu boil, prepare, add, let, remove, stir, pour. Itu adalah action verbs. Action verb ini ada di dalam imperative sentence yang ada di dalam procedure text. Line pertama yaitu first boil the water in a pan or kettle. Dalam kalimat ini action verbnya boil ada di dalam imperative sentence boil the water. Begitu ya. Itu saja pembahasan dari saya mengenai procedure text pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.